Halo guys, kembali lagi. Aku Maharani Toska Termiza. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai satu topik nih. Topik yang bisa dibilang sangat-sangat banyak di luar sana. Kira-kira apa nih topiknya? Tuh, kita akan ngangkat satu topik kali ini itu berjudul kekerasan terhadap anak. Pasti kekerasan terhadap anak ini tuh udah kayak familiar banget gak sih di telinga gitu. Karena yang banyak gitu kita jumpai di luar sana mengenai kekerasan terhadap anak ini gitu. Nah, kekerasan terhadap anak ini itu merupakan bentuk kekerasan yang dimana orang tua, orang dewasa itu menilai sebagai bentuk saya mendisiplinkan dia supaya dia lebih ngerti aturan, supaya dia lebih bisa menghargai orang yang lebih tua gitu. Sedangkan kan itu sama sekali tidak mencerminkan itu banget gitu. Kayak itu tuh bisa jadi merusak mental anak loh gitu. Dan bisa bikin trauma yang sangat-sangat dalam bagi anak gitu kan. Banyak kita jumpai di luar sana itu seperti itu dengan alasan orang tua yang saya mendisiplinkan anak saya mengajarkan anak saya buat lebih patuh gitu. Sedangkan itulah dasar dan itulah unsur utama anak mengalami gangguan mental. Bisa traumatik, dan dari kekerasan itu pun mereka bisa kayak menutup diri, tidak mau bersosialisasi di luar sana, tidak mau terbuka dengan keluarga, baik orang tua, kakak, saudara, karena mereka takut nanti ketika mereka ingin berbicara, saya takut nanti saya akan dimarahin, saya akan dihina, saya akan dipukul, saya akan dicaci maki atau segala macamnya seperti itu. Nah, kebanyakan nih ya orang di luar sana itu tuh bukannya mengayomi ya, tapi malah mereka yang menjadi pelakunya. Seharusnya kan mereka tuh mengayomi anak, membimbing anak, tapi mereka malah melakukan kekerasan tersebut gitu. Bukan hanya fisik, hanya seperti pukulan saja, pukulan, cubitan, bukan hanya itu. Kadang bahkan bisa sampai seksual, coba. Gak kebayang deh gimana pemikiran orang tua atau pemikiran orang dewasa yang apaan sih? Anak loh, apa nggak ada gitu yang lain? Kenapa harus anak gitu? Kenapa harus anak yang menjadi korban? Banyak orang di luar sana tuh tidak sadar dengan apa yang sudah mereka lakukan. Apakah perlakuan mereka itu bisa membantu anak jadi pintar? Nggak kan? Malah akan menjadi bentuk penurunan dalam akademik gitu. Dalam sekolah pun mereka jadinya diem, tidak mau bertanya. Mereka tuh tidak mau bertanya karena mereka tuh takut buat bertanya gitu. Kayak nanti gurunya marah. Kalau saya nanti salah nanya, saya dimarahin, saya dipukul. Itu kan bentuk trauma dalam diri anak gitu kan. Kayak udahlah mending saya diam. Nah, dari dia tidak bertanya, misalnya dia mau nanya pelajaran nih, tapi dia takut nanti saya dimarahin, saya dipukul, saya dicubit sama guru saya. Terus ya udah deh, nggak usah nanya. Akhirnya mereka nggak ngerti dong dengan apa yang mereka pelajari gitu. Mereka tidak ngerti dengan pelajaran yang mereka
pelajari gitu kan. Terus kayak pembulian itu kan bentuk kekerasan dari lingkungan, dari teman-teman, dari caci maki teman-teman, dari bentuk kekerasan fisik dari teman-teman gitu. Kayak dihina dengan fisik itu bisa ngerusak mental anak. Terus dipukul, tendang, bahkan bisa membahayakan jiwanya korban gitu kan. Kayak terlalu abis dalam melakukan bullying itu, mereka bahkan gak akan sadar dengan apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu, mereka sering mukul kan gak tahu nih apa yang dipukul, apa yang ditendang, mana tahu nanti bagian tubuh yang sangat-sangat beresiko yang bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, terkadang ya anak itu tuh nggak bakal mau untuk ngomong ke orang tuanya, "Mah, aku diginiin di sekolah, aku dibully, aku dipukul." Mereka nggak akan mau karena mereka juga takut. Nanti kalau saya cerita dengan orang tua saya, apa orang tua saya percaya dengan saya? Apa orang tua saya mempedulikan saya? Apa orang tua saya sayang sama saya? Enggak, mereka berpikiran saya takut akan dimarahi oleh orang tua saya, seperti itu. Kayak enggak dulu deh, ya udahlah, pendem aja sendiri, rasain sendiri. Nah, dari pendem karena trauma yang mereka alami tadi itu yang bakal menimbulkan mereka penyakit yang dari tendangan, cubitan yang terus-menerus diulang, tidak ada pemberhentian. Istilahnya kayak pihak guru nih nggak peduli, orang tua juga nggak tahu karena nggak dikasih tahu kan, itu akan menyebabkan penyakit yang sangat fatal. Tuh, bahkan bisa menyebabkan kematian tentunya. Banyak banget deh contoh di luar sana, di berita-berita anak ini dilecehkan secara seksual, anak ini bahkan ada yang sampai ngebunuh anak karena emosi mereka di rumah itu tidak lepas dan dilepaskan kepada anak. Kan itu seharusnya tidak wajar dan tidak boleh seperti itu. Bahkan kakek-kakek atau ayah kandung sendiri yang melakukan kekerasan seksual pada anak itu tuh bakal sangat-sangat merusak mental. Percaya deh, bakal sangat merusak mental anak. Karena mereka menjadi trauma, bahkan mereka bisa trauma dengan laki-laki. Mereka takut dengan ayah mereka. Jadi mereka berlindung sama siapa gitu kan. Dan itulah mengapa kita harus mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak ini. Karena anak-anak ini tuh akan menjadi penerus bangsa. Mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Mereka yang akan memajukan Indonesia, memajukan negara, memajukan dunia mereka. Jadi, kalau kita ingin mendisiplinkan anak, itu tidak harus dengan kekerasan. Tidak harus dipukul, tidak harus dicubit, tidak harus dicaci maki, "Oh kamu gini. Tidak harus seperti itu. Banyak cara di luar sana yang bisa membuat anak itu disiplin, membuat anak itu mengerti etika dengan orang tua, dengan teman, dengan orang dewasa lainnya. Banyak cara selain kekerasan tentunya kan. Nah, saya harap nih semoga timbul kesadaran terhadap orang tua, orang dewasa lainnya agar tidak menjadikan kekerasan terhadap anak, pukulan, cubitan itu tuh menjadi alasan mereka untuk mendisiplinkan anak. Karena itu sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak efektif. Karena itu akan menjadikan trauma
trauma yang sangat dalam di diri anak yang akan merusak masa depan anak. Sekian dari saya. Semoga kita sama-sama sadar tentang pentingnya anak untuk dunia dan Indonesia. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.